deng dong. Maksudnya kon ndang cepet-cepet to. Cepet-cepet to. Cepat-cepatlah. Neng neng kon mengheningkan cipta di jiwa dan raga. Hening ke mandek sedelo tambah orang. Ini ibarat jaring ikan ini sudah kena ini. Luar biasa ini skenario Kanjeng Sunan Kalijaga ini. Setelah itu dikasih satu aja tempat keluar dan masuk yang dinamakan gapuro. Jadi gapuro itu dari kata Arab itu gofaro. Gofaro itu maknanya ampunan. Ikuti saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah. Itu trik. Langsung dia masuk ke gapura. Dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, otomatis dia sudah menjadi Islam. Trik yang kedua untuk belajar. Sebelum ini gamelan dimulai, mari kita olahraga. Itu bunyian-bunyian itu dimainkan ting dong ting ting dong 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 ting dong 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 ting dong teng tak tak dung dung tak tak dung tak tuk ting ting dong ting dong ting dong 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 ting dong ting dong ting gung ting dang dang gung. Itu ada falsafah dan ada artinya di balik otak-otak skenario trik dakwah Kanjeng Sunan Kalijaga. Yang maksudnya dang ketika mau musik, mau bunyi pertama ya dang dung tak tak ting neng nong nong ting neng nong ning gong neng neng ning gong. Maksudnya kon ndang cepet-cepet to. Cepat-cepatlah. Neng nong neng kon mengheningkan cipta di jiwa dan raga. Hening ke mandek sedelo salat. Gong neng nang gong marang Gusti Kang Maha Agung, yaitu Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada falsafah di situ. Jadi sebelum gamelan itu dibunyikan, beduk itu dibuat dulu. Setelah itu sebelum diadakan sholat berjamaah, diadakan gamelan dulu, itu malah tambah orang. Nah ini ibarat jaring ikan ini sudah kena ini. Luar biasa ini skenario Kanjeng Sunan Kalijaga ini. Istimewa nih, bagus, khair. Setelah itu para wali songo mendiskusikan, banyak orang yang melihat tapi tidak mau mendekat. Makanya trik yang kedua Sunan Kalijaga membuat pagar untuk masjid dan membuat satu tempat, yaitu bentuk pintu gerbang. Semakin tinggi pagar buminya, itu semakin orang penasaran. Makanya sepakat Wali Songo Masjid Agung Demak dikasih pagar bumi. Setelah itu dikasih satu aja tempat keluar dan masuk yang dinamakan gapuro. Jadi gapuro itu dari kata Arab itu gofaro. Gofaro itu maknanya ampunan. Iso dadi istighfar, iso dadi ighfir.
Itu dari kata ghafaro. Maknanya ampunan. Mohon ampunan. Karena orang Jawa lidahnya itu susah untuk mengucapkan kalimat Arab, menjadi gapura. Ghafaro jadi gapura. Ya enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa. Yang penting tujuan hatinya itu murni, adanya pengampunan. Setelah itu dibuat pagar bumi. Para orang-orang Hindu itu malah naik ke pagar bumi, melihat itu gamelan-gamelan dibunyikan itu. Lah setelah itu diedai sama Kanjeng Sunan Kalijaga. Kesini. Wah takut. Ndak apa-apa. Kesini mau lihat toh. Ndak apa-apa. Kesini. Dipanggil secara lemah lembut. Kesini. Kamu mau lihat itu toh, gamelan toh? Iya. Ya udah gini aja, antri satu persatu masuk ke dalam gapura, tapi harus bawa karcis, bayar dulu. Ndak punya uang, ndak punya makanan untuk buat bayar, tidak usah bawa uang dan makanan, tapi bawa ucapan. Ikuti saya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Orang kita ngurung iso asadurono sithik, ndak apa-apa. Yang penting sudah masuk Islam, ya udah sana satu persatu. Secara tidak langsung batiniah trik Sunan Kalijaga itu sudah mengislamkan seseorang. Meskipun orang itu belum mau sholat, belum tahu apa-apa, tapi sudah masuk Islam. Itu yang namanya mu'alaf. Itu trik yang kedua. Ini trik yang pertama ya, membuat masjid, membuat beduk, membuat pagar bumi. Dan ini ada gapura untuk mengislamkan seseorang. Jadi di depan, setelah masuk di depan Masjid Agung Demak itu dibuatkan tempat itu kayak kali itu untuk tempat wudhu. Itu rambutnya yang panjang itu dibersihkan dulu, itu kakinya yang kotor itu dicuci dulu di situ sebelum masuk ke masjid, nanti masjidnya kotor. Wah, oh iya. Masya Allah. Itu trik dakwah para wali songo. Masya Allah, luar biasa. Jadi trik-trik seperti itulah, secara tidak langsung dia masuk ke gapura. Dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, otomatis dia sudah menjadi Islam. Trik yang kedua untuk belajar wudhu, disuruh membersihkan. Zaman dulu itu orang-orang Hindu itu rambutnya gondrong-gondrong itu, digelung di sini itu. Kakinya ndak punya alas kaki, itu disuruh nyuci dulu. Setelah itu disuruh berjejer-jejer. Yang rajin ndak boleh usek-usekan, tidak boleh desak-desakan. Itu trik Sunan Kalijaga. Masya Allah. Jadi para wali songo itu lembut, diatur. Setelah bersih, ini ditata yang rapi, lurus belakang-belakang. Ayo. Nah, sebelum ini gamelan dimulai, mari kita olahraga dulu. Ikuti saya ya, ikuti saya. Nah, gerakan-gerakan sholat kayak olahraga. Kayak olahraga. Mereka mengikuti olahraga, masih sama guyon-guyon, tidak apa-apa. Secara tidak langsung mengajarkan ajaran yang namanya sholat. Masya Allah. Setelah itu acara gamelan dimulai.
Di situ diceritakan ada Pandawa 5. Pandawa 5 itu apa? Rukun Islam. Ada 5. Jadi musuhnya orang Islam 5 itu di situ ada Kurawa. Kurawa itu orangnya banyak, tapi kalah sama orang 5. Seperti Jannatuka. Jannatuka itu artinya itu jannah yang maknanya surga. Apabila mau seperti Jannoko, Jannatuka, kalau masuk surga ya harus orangnya bagus seperti yang diserahkan kriteria ciri-ciri kejiwaan dari Jannoko atau Jannatuka. Jangan seperti Kurawa. Itu secara tidak langsung hanya dongeng, mendengarkan cerita. Itu mengajarkan kebaikan. Oh, Islam itu indah ya. Islam itu enak ya. Islam tidak keras ya. Masya Allah. Setelah itu makin banyak orang yang ke situ, pulang bawa teman. Makin banyak orang-orang yang masuk ke masjid, orang-orang yang masuk Islam di situ makin banyak. Disitulah akidah agama Islam mulai jalan. Secara otomatis dia meninggalkan ajaran Hindu dan Buddha. Karena apa? Kearifan agama Islam dari trik dakwah para wali songo. Masya Allah. Makanya sobat, kita ikuti aturan ajaran syariat, ajaran Islam. Kita mengikuti para kiai-kiai kita mengikuti para wali-wali kita ikuti jejaknya, jangan kesaktiannya, jangan. Tidak ada orang yang sakti di dunia ini. Di dunia ini semua orang di dunia ini lemah selemah-lemahnya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Orang yang sakti mandraguna itu orang yang apa toh? Orang yang mau membelikan kopi temannya ketika temannya tidak punya uang. Bro, ngopi. Iki ora wiwi, sing penting kowe mangan wareg, ngopi. Urusane mamase. Wah, kuno alhamdulillah. Itu orang yang sakti. Orang yang sakti itu orang yang mampu memberikan solusi ketika teman mendapatkan masalah. Masalah apa aja, alhamdulillah setelah ketemu sama kamu aku mendapatkan solusi. Itu orang yang sakti. Tidak ada orang yang sakti itu terus tidak bisa mati, tidak ada orang yang sakti. Kalau kata-kata sakti itu orangnya tidak bisa mati. Itu sobat ya. Masya Allah. Sobatku Mang Alan, Kang Joko Arek, sapa-sapa dulu. Kang Ujang Bustomi, Gus Nur Samsun, Gus Idris, Gus Samsudin Al-Jadab Blitar. Masya Allah, sehat selalu untuk semuanya. Dan seluruh teman-temanku YouTuber-YouTuber yang ada di seluruh dunia. Teman-temanku Dumai yang seluruh dan setia menonton channel ini, Dupala 05. Jadi ada beberapa poin trik dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Yang pertama, mendirikan masjid. Yang kedua, membangun gapura. Yang ketiga, mencuci kaki, membuat orang tempat wudhu. Yang keempat, latihan sholat. Yang kelima, akidah. Ini ilmu akidah. Ada 5. Setelah itu masuk, terjadilah yang mereka dengan hati nurani mereka sendiri meninggalkan ajaran Hindu dan masuk di dalam ajaran Islam. Itulah trik
Semoga kita mampu meneladani, kita mampu meneruskan perjuangan para wali. Semoga kita selalu diberi keselamatan, lebih-lebih keselamatan dunia dan wabil khusus keselamatan di akhirat. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, tutur kata, etika dari Nur Huda Al-Fakir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum binafsi bitaqwallah ala qouli hada ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.